pendahuluan. Pertempuran Medan Area adalah sebuah perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang berada di Medan, Sumatera Utara. Perlawanan ini melibatkan para pemuda dan pejuang di Medan, serta tentara sekutu yang membawa nikah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan nikah yang dipersiapkan untuk menjalankan Civil Affair Agreement yang ditandatangani oleh Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Dalam persetujuan ini dikatakan bahwa Panglima Tentara Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Kedatangan tentara sekutu dan nikah ternyata memancing berbagai insiden, salah satunya yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. B. Latar belakang. Latar belakang terjadinya pertempuran Medan Area antara lain: 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. 3. Inggris mengeluarkan ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Dan keempat, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi area Medan di pinggiran kota Medan. C. Awal pertempuran atau peristiwa Jalan Bali. Teuku Muhammad Hasan menerima kedatangan pasukan sekutu untuk alasan kemanusiaan karena niat kedatangan Inggris dan Nika untuk membebaskan tawanan yang perang yang terdapat di kamp tahanan perang Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk dikumpulkan di Medan. Bekas tawanan perang tersebut ditempatkan di beberapa hotel di Medan, termasuk Hotel Jalan Bali atau sekarang menjadi Jalan Veteran. Namun, tawanan tersebut dipersenjatai oleh sekutu dan dijadikan tentara Het Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Pertempuran Medan Area dipicu oleh bentrokan pemuda dengan tentara Nika pada tanggal 13 Oktober 1945. Tentara merebut lencana merah putih milik seorang penggalas pisang di depan asrama pensiun Wilhelman dengan menginjak-injaknya. Ratusan pemuda di tempat itu menyerang tentara Nika di dekatnya dengan berbagai senjata seperti parang, pisau, bambu runcing, serta beberapa senjata api. Dalam peristiwa tersebut meninggal ofisir bernama Letnan Gonberg dan 7 serdadu Nika meninggal. D. Persiapan pertempuran. Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara, dan menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Akibatnya, dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera. Di antaranya pemuda itu adalah Bejo. Bejo bersama pasukan selikunnya pada tanggal 16 Oktober 1945, tengah hari setelah hari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel, menyerang gudang senjata Jepang di Pulau Bayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bejo dan pasukannya kemudian menyerang markas tentara Belanda di Glukurhong dan Heltevia, Pulau Bayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bejo yang menyerang Heltevia berhasil menewaskan 5 orang serdadu KNIL. Serangan yang dilakukan oleh pemuda di Jalan Bali dan Bejo itu telah menyentakkan pihak sekutu. Mereka mulai sadar bahwa para pemuda Republik Indonesia telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhitungkan. Ultimatum pertama. Karena pertempuran yang dilakukan oleh pasukan Bejo pada tanggal 18 Oktober 1945, Kolonel Ted Kelly mengeluarkan ultimatum bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, lencong, dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara sekutu. Kepada para korban, komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar Rakyat, dan harus menyerahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada sekutu. Pada tanggal 23 Oktober 1945, tentara sekutu melakukan pemeriksaan ke beberapa rumah yang dicurigai memiliki senjata
berhasil merampas beberapa senjata dan granat tangan serta bom beserta senjata tradisional lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu membuat papan di setiap sudut bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau perbatasan tetap area Medan. Sehingga perang ini nantinya disebut pertempuran Medan Area. Akibat tindakan ini pada tanggal 2 Desember 1945, dua orang serdadu Inggris tewas saat sedang mencuci truknya di sungai dekat kampung Sengkol oleh pemuda TKR. Tanggal 4 Desember 1945 juga tewas satu serdadu Inggris dibunuh pemuda TKR di daerah Saintis. Akibat serangan ini pada tanggal 6 Desember 1945 pasukan Inggris menyerang bioskop Orange di daerah Medan dan mengakibatkan pemuda untuk mengepung gedung bioskop tersebut dan terjadi pertempuran kecil dengan tewasnya seorang perwira Inggris. Namun tidak berselang beberapa jam. Ultimatum kedua. Selama 3 hari, yaitu tanggal 7-9 Desember 1945, markas tentara sekutu atau NIKA diserang oleh pemuda TKR. Akibat serangan itu, tentara sekutu atau NIKA pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas pemuda TKR di Delhi Tua. Setelah serangan bolak-balik tersebut pada tanggal 13 Desember 1945, Jenderal Kelly mengeluarkan ultimatum kedua. Bangsa Indonesia dilarang untuk membawa senjata di dalam daerah Medan atau 8,5 km sekitar Medan. Bagi yang membantah akan ditembak mati. Setelah keluarnya ultimatum kedua, tentara sekutu dengan aktif melakukan razia dan sering mendapatkan serangan balik dari pemuda Indonesia. Saling serang ini mengakibatkan kondisi Medan menjadi tidak kondusif. Pertempuran setelah ultimatum kedua berlanjut sampai April 1946 dan mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini memicu basis perjuangan dan pusat pemerintahan Semenstar dipindahkan ke Pematang Siantar. Akibat pemindahan ini, tentara sekutu gencar melakukan serangan ke daerah yang ditinggal oleh TKR. Serangan ini mengakibatkan penduduk lokal tidak jarang ikut menjadi korban. Akibatnya, penduduk memilih mengungsi ke luar kota seperti Tanjung Morowa sampai ke Medan Selatan di kota Matsum. Membangun komandan gabungan. Karena serangan yang tidak terkoordinir, maka pada bulan Agustus 1946, seluruh pemuda di bawah Napindo dari PNI, Persindo, Barisan Merah dari PKI, Hizbullah, dan Masyumi, dan pemuda Parkindo membentuk Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Kapten Nif Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai komandan dan kepala staf umum. Terbentuknya Resimen Laskar Rakyat. Pada tanggal 19 Agustus 1946, para pemuda di Kaban Jahe membentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI. Pembentukan ini didasari oleh keinginan pemuda Kaban Jahe untuk membebaskan Medan. BPI kemudian dipimpin oleh Matang Sitepu dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Daerah Tanah Karo. Sebagai ketua umum, Matang Sitepu dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, RM Pandia, NV Mas Persada, Koran Karo-Karo, dan Keterangan Sebayang. Beberapa waktu kemudian, bekas pasukan pembantu Jepang, Yugun atau Heiho, ikut bergabung ke komando ini. Yang menyatakan kesiapannya adalah Jamin Ginting, Nelan Sembiring, dan Bom Ginting. Persiapan serangan bersama. Untuk melanjutkan perjuangan membebaskan Medan dari kependudukan tentara sekutu dan NIKA, tentara gabungan melakukan koordinasi bersama. Hal ini dilakukan mengingat serangan yang tidak terkoordinasi mengakibatkan kerusakan yang tidak membuat sekutu dan NIKA angkat kaki dari Medan. Maka dilakukan oleh strategi penyerangan pada tanggal 10 Oktober 1946. Sasaran penyerangan ada 3 titik area.
Pertama, yang akan direbut adalah Medan Timur yang meliputi kampung Sukarame di daerah Sungai Kera. Penyerbuan di daerah ini dikomandoi oleh Bahur dan Resimen Laskar Rakyat. Batalion ini akan menduduki Pasar Tiga di kampung Sukarame. Daerah kedua adalah Medan Barat yang meliputi Padang Bulan, Petisa, dan Jalan Pringgan. Penugasannya dilakukan oleh Batalion B yang terdiri dari Resimen Laskar Rakyat dan pasukan Ilyas Malik yang akan bergerak menduduki Jalan Pringgan Kuburan Cina. 3. Serangan ketiga akan dilakukan di Medan Selatan yang serangannya berpusat di Kota Matsum. Serangan di daerah Kota Matsum dilakukan oleh Batalion 2. Batalion 2 bergerak menduduki Jalan Mahkamah dan Jalan Utama Medan. Rencana serangan pada tanggal 27 Oktober 1946, tepat pada pukul 8 dengan rute sepanjang Jalan Medan Balawa. C. Akhir pertempuran. Pada tanggal 15 Februari 1947, tepat jam 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata akan melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Baru pada tanggal 10 Maret 1947, ditentukanlah batasan untuk melingkari kota Medan dan Balawan untuk menentukan daerah yang dimiliki oleh pihak sekutu dan Nika dan daerah batasan ini mencapai 8,5 km. Setelah terdapat kesepakatan, pada tanggal 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan patok batasan tersebut. Namun masih sering terjadi pertikaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai patokan batas daerah. 4 bulan kemudian, pertempuran ini dinyatakan berakhir. Belanda pun melakukan serangan agresi militer Belanda I sesudah pertempuran ini berakhir.